Halo dan teman-teman, saya Karin Immanuela Laulata dengan NIM 202347001. Di sini saya akan membawa materi tentang 3 asas kurikulum dan 3 pendekatan kurikulum. Yang pertama, pengertian asas kurikulum. Asas kurikulum adalah prinsip dasar atau landasan berpikir yang digunakan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Sedangkan pendekatan kurikulum adalah cara pandang atau strategi umum dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Asas yang pertama yaitu asas filsafat. Asas filsafat adalah prinsip dasar yang bersumber dari pemikiran mendalam tentang nilai, hakikat manusia, dan tujuan hidup. Dalam pendidikan, asas ini berkaitan dengan nilai-nilai ideal yang ingin dicapai. Contoh asas filsafat. Dalam pendidikan, asas filsafat Pancasila mengarahkan agar pembelajaran menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Misalnya, guru mengajarkan pentingnya toleransi antar agama di kelas. Yang berikut, asas psikologi. Asas psikologi adalah prinsip dasar yang berasal dari ilmu psikologi, berkaitan dengan cara manusia berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Dalam pendidikan, asas ini digunakan untuk memahami perkembangan mental dan emosional peserta didik. Contohnya, guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan usia siswa. Anak SD belajar melalui bermain karena mereka berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Yang ketiga, asas sosiologi. Asas sosiologi adalah prinsip dasar yang bersumber dari ilmu sosiologi, berfokus pada hubungan sosial dan pengaruh lingkungan masyarakat terhadap individu. Dalam pendidikan, asas ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya. Contohnya, sekolah mengadakan kegiatan gotong royong sebagai bentuk pembelajaran sosial agar siswa belajar bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan. Yang berikut, pendekatan kurikulum. 1. Pendekatan humanistik. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan fokus pada pengembangan potensi diri, harga diri, emosi, dan motivasi belajar. Contohnya, guru memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih topik tugas sesuai minat mereka. Misalnya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa boleh memilih tema cerpen sendiri agar lebih termotivasi menulis. Yang kedua, pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial. Tujuannya agar siswa sadar dan peduli terhadap masalah-masalah di masyarakat. Contohnya, siswa diajak untuk membuat kampanye atau proyek sosial tentang pengurangan sampah plastik. Mereka belajar sekaligus berkontribusi dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Yang ketiga, pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa setelah pembelajaran. Contohnya, dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya tahu teori listrik, tetapi juga mampu membuat rangkaian listrik sederhana, kompetensi keterampilan, serta bekerja sama dalam kelompok atau kompetensi sikap. Kesimpulan, asas kurikulum dan pendekatan kurikulum merupakan 2 hal penting dalam perancangan dan pengembangan kurikulum. Asas kurikulum adalah dasar dalam menyusun kurikulum yang bersumber dari filsafat, psikologi, dan sosiologi agar sesuai nilai, perkembangan peserta didik, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan kurikulum adalah strategi pelaksanaan kurikulum seperti humanistik, rekonstruksi sosial, dan berbasis kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan bermakna.